Alhamdulillah. Izin Bapak Ibu, saya memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Devi Trianti Kuncoro, atau biasa dipanggil Anti. Saya mahasiswi ISQ Business School semester 7 dari Prodi Manajemen Bisnis. Insya Allah nanti sampai 1 jam ke depan, saya akan menemani Bapak Ibu untuk menjalani dan belajar nih dari sesi Zoom pada pagi hari ini, yaitu Ask Me About Your Talent DNA. Sebagai pengantar Bapak Ibu, saya izin menjelaskan sedikit ya mengenai webinar pada pagi hari ini. Jadi Ask Me About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi nih untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai seorang individu, dalam keluarga ataupun korporasi. Nah, biasanya untuk di weekday Bapak Ibu, ini bisa jadi berubah, tapi biasanya di weekday itu biasanya dimulai pukul 5.30 ya, Coach Ui ya, sampai 5.30 sampai 6.30, karena di weekday ternyata banyak Bapak Ibu sekalian yang mungkin ada pekerjaan atau urusan lainnya, jadi kita dimulai di pagi hari ini sebelum memulai kegiatan, dimulai dengan belajar, seperti itu. Nah, Ask Me About Your Talent DNA ini akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find our light and signs. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya pengen tahu nih, di antara Bapak Ibu yang hadir nih di sesi Zoom ini sudah ada 96 peserta. Apakah Bapak Ibu sudah melakukan assessment? Nah, aku mau tanya, apakah Bapak Ibu ada yang sudah memiliki laporan lengkap 45 talenta? Jika iya, boleh ketikkan angka 45 di kolom chat yang sudah melakukan assessment dan sudah memiliki hasil 45 talentanya. Oke, ada Bapak Beni. Bapak Beni, Bapak Bagus. Masya Allah. Bapak Ali, Ibu Nanda, dan Pak Zain ternyata sudah ada beberapa ya yang sudah assessment untuk mengetahui talenta lengkapnya. Oke. Yang tadi sudah 45 talenta lengkap sudah. Selanjutnya yang sudah assessment untuk top 10 talentanya. Jika sudah memiliki top 10, boleh ketikkan di kolom chat angka 10. Silakan Bapak Ibu diketik yang sudah memiliki 10 talentanya dan sudah melakukan assessment. Saya pribadi juga baru 10 talenta nih. Jadi mahasiswa ISQ Business School itu diberi privilege oleh Pak Ari, diberikan tes talent DNA free untuk semua mahasiswa wajib, dan aku baru dapat yang 10 nih. Oke, Kak Asri, ada Aji, ini juga Aji mahasiswa juga ya ini ya. Wah, Kak Niswa udah dapat yang 45 malah. Oke, baik, selanjutnya Bapak Ibu mungkin yang baru bergabung di Zoom ya pada pagi hari ini dan masih belum tahu dan mungkin belum melakukan assessment nih. Ya, bagi ibu-ibu, Bapak Ibu yang belum tahu apa talentanya, silakan ketik 0 di kolom chat. Oh, ada beberapa yang belum ya. Ibu Neti, Ibu Akila, Ibu Yusi, dan Ibu Ika juga belum. Nanti silakan mengikuti sesinya ya, ibu-ibu sekalian. Jadi supaya tahu dan belajar juga mengenai talenta Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Aku juga pengen tahu nih, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir mungkin di acara Ask Me About Your Talent DNA, mungkin boleh ketik saya di kolom chat yang baru pertama kali ikut pada sesi Zoom pada pagi hari ini. Oh, masih banyak ternyata yang belum ya mengikuti assessment. Ada Muhammad Syafir, ada Ibu Akila, ada Ibu Neti, ada Ibu Kezia. Wow, ternyata lumayan banyak yang baru pertama kali hadir pada sesi Zoom pada pagi hari ini ya. Oke, oke Bapak Ibu, ini kita mungkin akan langsung aja nih ke pembicara utamanya gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan segera mengulas mengenai talent DNA pada pagi hari ini, bersama seorang DNA talentist atau talent DNA coach.
Beliau adalah Coach Dwitya Agustina. Selamat pagi, Coach Uwi. Selamat pagi, Yanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Coach Uwi, ternyata di kolom chat masih banyak nih peserta yang baru pertama kali hadir nih di webinar Ask Me About Your Talent DNA. Bahkan belum memiliki hasil talent DNA-nya, belum assessment gitu ya. Oleh karena itu mungkin saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Coach Uwi ya, untuk membantu para peserta memahami lebih dalam mengenai talent DNA. Boleh. Oke, yang pertama Coach Uwi, sebetulnya apa sih arti dari talent DNA itu? Oke, jadi talent DNA itu adalah sebuah metode untuk mengidentifikasi kecenderungan perilaku. Yang dimaksud kecenderungan perilaku di sini adalah apapun yang kita rasakan atau kita pikirkan dan kita lakukan yang terjadi secara otomatis, natural, dan alami. Di berbagai situasi, dia akan tetap konsisten sehingga mempengaruhi bagaimana kita merespon sebuah situasi ataupun mengambil keputusan. Demikian, talent DNA itu mungkin dijelaskan secara singkatnya. Kalau kita pernah kenal di Indonesia ada 4 Rudi ya, maka 4 Rudi itu masing-masing punya keahliannya sendiri-sendiri. Nah, pada saat 4 Rudi itu seperti Rudi Habibie, Rudi Hadiswarno, kemudian Rudi Hartono dan Rudi Hairudin. Kalau Rudi Hartono dia pemain bulu tangkis, Rudi Hadiswarno bisa menata rambut, Rudi Hairudin bisa memasak, dan Rudi Habibie membuat pesawat terbang, maka mereka hidup bahagia dengan keahliannya masing-masing. Kalau dipaksakan mengerjakan hal yang bukan dirinya, mungkin mereka stres. Oleh karena itu tadi, seperti yang saya jelaskan, talent DNA itu adalah sebuah metode untuk mengidentifikasi kecenderungan perilaku. Demikian, Anti. Oke, baik Coach Uwi. Mungkin boleh next ke pertanyaan kedua ya Coach ya, mengenai bagaimana sih latar belakang dari pembuatan talent DNA ini, gitu Coach. Talent DNA ini sebenarnya pertama kali dituliskan di buku Pak Ari 23 tahun yang lalu, yaitu buku ISQ Jilid 1 mengenai anggukan universal dan juga barometer suara hati. Jadi kuesioner sederhananya sudah ada di buku tersebut di bagian terakhir appendix dan dilanjutkan di buku ISQ Power Jilid 2 yang menjelaskan tentang bagaimana cara manusia memberikan respon. Atau Pak Ari juga menyebutkan tentang transformasi digital manusia yang disebut sebagai spiritual artificial intelligence. Nah, berdasarkan pemikiran itu kemudian dikembangkan secara ilmiah 23 tahun setelah diamati dan diobservasi menjadi talent DNA. Dan di dalam talent DNA ini bisa diidentifikasi 45 talenta manusia. Demikian, Anti. Oke, baik Coach Uwi. Jadi awalnya bahkan ini sudah dirumuskan, sudah ditulis ya di buku Pak Ari di 23 tahun yang lalu, dan ternyata terciptalah talent DNA di tahun 2023 ini ya, setelah 23 tahun perjalanan. Baik Coach Uwi, untuk pertanyaan selanjutnya ya, apa sih manfaat dari talent DNA? Oke, manfaatnya pertama untuk individu, bagaimana kita punya self-awareness, dan juga buat remaja ya. Hari ini kita akan diskusi dengan Fatima bagaimana merencanakan karir, dan bagi family juga bagaimana antar pasangan itu bisa hidup dengan lebih harmonis, dengan lebih baik kalau kita sudah mengenal talent DNA masing-masing. Dan untuk organisasi, bagi seorang leader, dia mengenali bagaimana dirinya memimpin, membantu timnya untuk mengembangkan dirinya, dan membangun kolaborasi antar tim. Oke, baik Coach Wi. Dan sama ini pertanyaan yang paling sering ditanya. Yang keempat adalah pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan DNA, Coach Wi? Nah, DNA itu singkatan ya Bapak Ibu, bukan DNA yang sekarang lagi viral di jagat raya. Jadi singkatan dari Drive, Network, and Action. Tadi saya jelaskan ada 45 talenta yang dimiliki oleh manusia yang diidentifikasi di dalam talent DNA ini dan terbagi dalam 3 tipe. Tipe pertama adalah Drive. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mengambil asesmennya, tulisannya berwarna biru, yaitu bagaimana dorongan dari dalam diri untuk berkomitmen terhadap sebuah purpose atau goal. Kemudian talenta yang dituliskan dengan berwarna kuning atau network, bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain, dan talenta yang berwarna merah atau action, bagaimana kita mengeksekusi sebuah ide menjadi kenyataan.
Oke, baik Coach Wi, terima kasih atas penjelasannya. Jadi DNA yang dimaksud adalah singkatan ya Coach ya, dari Drive, Network, dan Action Bapak Ibu sekalian. Baik, Coach Wi aku izin melanjutkan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk memahami lebih lanjut nih algoritma dari Human Technology melalui Talent DNA, kita akan mendiskusikannya langsung dengan Talent DNA Coach, yaitu Coach Wi sama bersama dengan gestar pada pagi hari ini. Nah, kebetulan gestar pada pagi hari ini agak spesial karena beliau ini adalah masih remaja, gitu ya, masih lucu, masih sekolah, masih SMP, gitu. Mari kita sambut, yaitu Fatimah Az-Zahra Faradisi. Assalamualaikum, selamat pagi Fatimah, sudah bergabung di Zoom meeting? Waalaikumsalam. Iya, oke. Bapak Ibu sekalian izin, nah ini adalah Fatimah Az-Zahra, adik-adik kita semua gitu ya. Ini Fatimah masih berumur 14 tahun ya, Fatimah ya. Sekarang Fatimah bersekolah di mana, Fatimah? Di generasi juara homeschooling. Oh, di generasi juara homeschooling. Oke, jadi Bapak Ibu, ini adalah background dan top talent dan bottom five dari Fatimah Az-Zahra ya. Untuk top 10 talentnya adalah yang pertama adalah explorer, yang kedua kontemplatif, yang ketiga inisiator, yang keempat self-confident, yang kelima inovatif, yang keenam signifikan, yang ketujuh fokus, yang kedelapan troubleshooter, yang kesembilan fixer, dan yang kesepuluh adalah accountable. Nah, untuk bottom five-nya, itu ada yang pertama ada vigorous, yang kedua generous, yang ketiga aversive, yang keempat caring, yang kelima courageous. Nah, jadi ini nanti akan ada diskusi lebih lanjut nih dengan antara Fatimah dengan Coach Uwi. Maka selama 30 menit ke depan ini kita akan membahas bagaimana sih kombinasi top and bottom dari talent yang kita miliki, spiritual artificial intelligence yang dapat mempengaruhi perilaku kita sehari-hari. Nah, jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu top 10 maupun sudah memiliki full sebanyak 45, silakan Bapak Ibu pelajari dan disimak sekiranya talenta dari Bapak Ibu ini bisa jadi tergambar pada gestar pada pagi hari ini. Let's find your light and shine. Silakan Coach Wi dan Fatimah. Oke, terima kasih Anti. Assalamualaikum Fatimah. Waalaikumsalam. Apa kabar Fatimah pagi ini? Baik, alhamdulillah. Oke, pagi ini kita ngobrol-ngobrol ya Fatimah. Jadi nanti saya akan diskusi sama Fatimah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Setelah itu nanti kita akan bahas dari diskusi kita bagaimana korelasinya dengan top talentnya Fatimah maupun dengan bottom talentnya Fatimah. Nah, saya pengen tahu dulu nih, Fatimah waktu mengisinya didampingi atau Fatimah mengisi sendiri? Mengisi sendiri. Mengisi sendiri ya. Pada waktu Fatimah mengisi, apakah ada kesulitan? Enggak. Enggak ya, mudah ya, bisa dipahami. Fatimah sekarang 14 tahun ya? Ya, Kelas 3 SMP. ya. Dan tadi katanya di homeschooling ya. Dari sejak usia berapa Fatimah di homeschooling? Dari sejak pas 1 SMP. 1 SMP. Oke, kenapa Fatimah waktu itu memilih homeschooling? Karena sebenarnya waktu itu pas lagi COVID ya, kan sekolah Mm-mm. online. Jadi saya Mm-mm. udah enak sama sekolah online, jadwalnya fleksibel. Akhirnya lanjut SMP-nya pilih homeschooling aja. Oh, sekolah. Karena udah lebih suka dengan jadwal yang fleksibel ya. Oke, selain jadwal yang fleksibel, apa yang Fatimah suka dari homeschooling yang saat ini sedang Fatimah jalanin? Suka waktunya bebas, jadi aku bisa nge-explore banyak hal yang kalau di sekolah formal tuh nggak bisa habis waktunya di sekolah doang. Oh, biasa. Jadi Fatimah lebih suka homeschooling karena waktunya lebih fleksibel buat Fatimah untuk bisa mengeksplor hal-hal yang tidak bisa dilakukan atau dibatasi di sekolah formal gitu ya Fatimah? Iya, Apa sih yang biasanya Fatimah eksplor? banyak sih, banyak banget. Kayak kalau misal crafting aku suka lagi nyoba ngerajut, lagi nyoba bikin-bikin gelang, terus kayak Mm-mm. sekedar hal simple cuma nonton video YouTube Mm. fun fact tuh aku suka banget terus langsung dirangkum di buku. Suka Wow, explore banyak hal baru aja.
dirangkum di buku. Jadi Fatimah Ya, kalau habis nonton video terus ditulis. ya. Ditulis apa yang Fatimah tulis biasanya dari video-video yang Fatimah tonton? Poin-poin baru yang aku dapat dari itu, yang baru aku tahu. Oh, video apa yang terakhir video tonton? Yang Fatimah tonton? Boleh dong cerita? Video apa ya? Video yang ini channel di YouTube yang ngejelasin tentang apa ya? Tentang MSG yang micin yang bikin orang itu bodoh. Orang kan ada yang ngomongnya gitu. Padahal Mm-mm. sebenarnya enggak. Cuman Oh, hal kecil gitu tapi aku suka aja nyari taunya. jadi biasanya nonton video-video di YouTube, video-video di YouTube itu video-video yang memberikan pengetahuan baru atau video-video film atau video-video musik yang biasa didengerin sama Fatimah. Video-video fun fact gitu. Fun Pengetahuan. fact. Jadi itu ada unsur informasi baru gitu. Hmm. Oh, terus dicatat. Iya, Oh, di buku di mana dicatatnya? Fatimah punya buku catatan khusus? punya. Di buku atau enggak cuma di notes. Oh, di notes. Laptop. Apa yang membuat Fatimah mencatat? Kenapa Fatimah senang mencatat? Biasanya buat apa? Buat sharing atau buat apa? Buat sendiri aja nanti kayak kapan-kapan dibaca lagi seru aja gitu. Oke, nanti Antiwi mau lihat ya buku catatannya Fatimah. Boleh. Boleh, oke. Jadi tadi Fatimah suka nonton YouTube. Dari nonton YouTube itu adalah fun fact, hal-hal informasi baru yang Fatimah dapatkan. Kemudian informasi baru itu Fatimah tuliskan di buku untuk suatu saat nanti Fatimah baca kembali ya. Oke, kemudian selain tadi, apa yang menarik yang Fatimah lakukan di homeschooling? Kegiatan apa ya selain tadi karena fleksibel, kegiatan apa lagi yang menarik di homeschooling yang Fatimah lakukan saat ini? Join organisasinya sih, join OSIS homeschoolingnya. Oh, Aku join join OSIS. Oke, ada pengalaman yang menarik selama Fatimah jadi pengurus OSIS? banyak sih. Kayak yang paling berkesan ya, kalau waktu itu tuh sempat bikin ada event, terus ada ya konflik lah antar pengurus, terus Mm. aku dikasih kesempatan buat nyelesain konflik itu, menurut aku itu sih yang paling berkesan. Karena aku Oh, seneng pas konfliknya udah selesai. oh gitu. Emang konfliknya tentang apa sih, Aisyah, anak usia SMP itu? Antiwi pengen tahu dong. Konflik ya miskomunikasi sih sebenarnya, tapi jadi berujung panjang. Akhirnya aku nge-clearin semuanya, konfirmasi ke semuanya. Terus pas akhirnya hasilnya udah jelas, aku laporin ke guru. Terus kayak ya udah aku seneng aja akhirnya jelas. Apa yang membuat Fatimah senang, Fatih? Karena berhasil menyelesaikan konflik atau karena itu memberikan manfaat? Karena berhasil nyelesain konflik, terus jadi gurunya jadi notice aku juga dianggap gitu. Oh, jadi gurunya jadi kenal Fatimah gitu ya, karena Fatimah bisa Iya, menyelesaikan konflik. Dan itu bikin Fatimah happy. iya. Oke, good. Menarik ya Fatimah. Tadi Antiwi dengar kan Fatimah suka di homeschooling karena Fatimah bisa mengeksplor hal-hal baru. Kata-kata pertama yang keluar dari Fatimah adalah mengeksplor hal-hal baru. Itu kayak menggambarkan talenta nomor satunya Fatimah ya, explorer. Suka mempelajari hal baru, mencoba hal baru, apalagi Fatimah punya inovatif. Sering nggak Fatimah punya ide-ide yang kemudian itu disampaikan kepada orang lain? Kalau disampaikan ke orang lain, aku jarang sih. Soalnya aku Mm-mm. kurang suka ngasih pendapat atau apa. Jadi paling cuma langsung dikerjain sendiri doang. Tapi Oh, idenya langsung. banyak banget. Iya, Oke. Nah, kenapa Fatimah tahu nggak kenapa Fatimah seperti itu? enggak. Pengen tahu nggak? Pengen. Oke. Fatimah sebenarnya orang yang banyak ide kan, banyak pikiran-pikiran yang Fatimah punya, hal-hal baru yang Fatimah dapat dari melihat video mungkin atau mengamati situasi sekitar, yaitu itu eksplorernya Fatimah. Dan banyak ide itu karena Fatimah punya talenta inovatif. Jadi anak-anak yang inovatif adalah mereka yang selalu punya ide baru, punya hal-hal baru yang ingin dikerjakan. Namun Fatimah bukan tipe yang cerita gitu. Karena Fatimah kontemplatif. Jadi kalau kontemplatif, dia
adalah memikirkan ide-ide itu di kepalanya. Sering nggak Fatimah memikirkan banyak hal gitu, dan begitu Fatimah sadarin, ih kayaknya ngapain sih dipikirin, pernah nggak gitu? Pernah, Pernah atau sering? sering banget. Sering banget ya. Karena itu orang kontemplatif Fatimah. Jadi kalau Fatimah punya ide, dan Fatimah lebih baik langsung dikerjakan sendiri. Ya, Iya, iya. nah itu karena Fatimah inisiator. Jadi pada saat Fatimah explorer, banyak hal baru, kemudian Fatimah banyak ide, tapi idenya nggak disampaikan karena inovatif dan kontemplatif. Karena buat Fatimah, daripada dibicarakan, lebih baik ide itu langsung dikerjakan. Nah, itulah yang disebut dengan inisiator. Kemudian tadi Fatimah cerita ya, jadi pengurus OSIS, yang paling membanggakan adalah bisa menyelesaikan masalah. Itu karena Fatimah troubleshooter. Tahu nggak Fatimah artinya troubleshooter? Orang yang suka menyelesaikan masalah, mencari solusi. Troubleshooter dan fixer. Fixer memperbaiki sesuatu, troubleshooter mencari solusinya. Nah, itu kemudian yang Fatimah rasakan pada saat Fatimah dilihat oleh guru bahwa Fatimah sudah berhasil menyelesaikan masalah, maka itu adalah dampak dari seorang signifikan. Karena signifikan itu ingin berkontribusi. Wah, jadi sekarang Fatimah ngerasa diri Fatimah nggak nih top 10-nya? Iya, aku banget. Aku banget ya. Oke, Fatimah. Terus tadi kan Fatimah aktif di OSIS ya? Ya, biasanya teman-teman Fatimah selama ini bilang tuh apa sih Fatimah itu orang yang kayak gimana? Yang paling sering dibilang ke aku tuh, aku orangnya apa ya, bodoh amat banget, nggak peduli sama orang. Terus kalau Mm-mm, ngelakuin apa-apa tuh nggak ngomong dulu langsung sat 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 sat. Jadi mm-mm, kadang mereka bingung sendiri gitu. mm-mm. Apa kejadian terakhir Fatimah sama teman Fatimah? Ada salah paham apa Fatimah sama teman Fatimah? Ada nggak? Enggak sih, soalnya aku nggak terlalu punya banyak temen. Oke, kenapa Fatimah nggak suka ketemu orang baru, temenan gitu bergaul? Paling nggak suka tuh kalau disuruh kenalan sama orang baru. Kalaupun aku punya teman, pasti kayak ada hal yang aku kerjain sama mereka gitu. Mm-mm. Oh, jadi kalau ada tujuan, Ya, baru ada Fatimah manfaat akan buat aku, ada manfaat buat Fatimah, baru aku deket sama mereka. baru Fatimah dekat sama mereka ya. Oke, nah itu bisa kalau teman-teman Fatimah nanti diajak ikut ASMI About Your Talent DNA, teman-teman Fatimah akan lebih paham tentang Fatimah. Kenapa? Karena Fatimah talenta caringnya kan ada di bottom. Caring itu kalau ada di top talent adalah orang yang bisa memahami perasaan orang lain. Tapi kalau Fatimah lebih nggak peduli lah lo mau ngerasa apa. Nah, kemudian yang kedua juga karena Fatimah top talentnya mayoritas adalah berwarna merah. Berarti Fatimah itu adalah anak yang sangat action oriented. Sat set gercep gaspol. Ya, nah Iya, jadi sebenarnya bukan karena Fatimah nggak suka sama manusia, tapi buat Fatimah kerja. Oh, Fatimah kayaknya harus jadinya menterinya Pak Jokowi nih kayak Fatimah. Karena slogannya Fatimah kerja nih kayaknya. Ya Fatimah ya. Dan bisa. kalau misalnya ada teman Fatimah yang ngatain, lo nggak pedulian banget sih, lo orangnya bodoh amat banget. Apa yang Fatimah lakukan? Fatimah melawan atau Fatimah melakukan hal lain? Kalau kalau nggak terlalu penting buat aku sih aku biarin aja. Tapi kalau misal aku ada urusan sama dia yang belum diselesain, aku bakal ya coba benerin dulu, cari tahu kenapa aku bisa gitu. Tapi kalau enggak, ya udah sih biarin aja, nggak apa-apa, nggak penting. Oke. Nah, kenapa Fatimah nggak peduli gitu ya, biarin aja. Pertama karena caringnya Fatimah di bottom, dan yang kedua courageousnya Fatimah juga di bottom. Biasanya orang-orang courageous itu kalau dia punya talentanya ada di top talent ya Fatimah, dia akan menyampaikan apa yang dia rasakan secara spontan. Kalau dia suka, dia bilang suka. Kalau nggak suka, dia bilang nggak suka. Tapi itu kalau courageousnya ada di top talent. Tapi kan Fatimah sebaliknya ya. Fatimah justru courageousnya ada di bottom. Sehingga Fatimah justru tidak mengungkapkan apa yang Fatimah rasakan. Oke, baik. Kemudian Fatimah
Kalau di rumah, apa hal yang sering kali bikin Fatimah kesel? Paling bikin kesel dan paling sering itu kalau aku lagi ngerjain tugas di kamar, terus Mm-mm. tiba-tiba ada yang masuk kayak abi atau adik masuk gitu, nggak ngeganggu sih sebenarnya, cuma duduk doang di kamar. Itu aku Mm-mm. bener-bener ngerasa terganggu dan kesel banget, langsung disuruh keluar gitu. Oh, kalau Fatimah sedang di kamar, terus ada orang datang ganggu gitu ya. Nah, Nah, Fatimah terakhir sama Umi atau sama Abi ada salah paham nggak terjadi? Sering nggak terjadi salah paham antara Fatimah sama Umi sama Abi? Umi sama Abinya ada di depan Fatimah ya, jadi Fatimah takut ya ngomongin. Pernah nggak pernah Fatimah? Pernah. Sama siapa? Sama Umi atau sama Abi? sama Umi. Sama Umi. Apa yang terjadi waktu itu? Seminggu yang lalu sih terakhir tuh pas Hmm. aku lagi Umi minta aku ngelakuin satu hal, terus Mm-mm. aku lagi di kepala aku tuh aku lagi mau ngerjain ini dulu, terus aku lagi ngerjain, Umi tiba-tiba manggil, kok ini belum dikerjain sih Kak, gini gini gini. Terus Hmm. kan Umi udah kesel karena aku nggak kerjain, dan aku juga kesel karena sebenarnya pas sebelum Umi manggil tuh aku langsung mikir, aku mau ngerjain ini deh habis ini gitu. Padahal Fatimah udah punya rencana bahwa tugas itu akan Pas dikerjakan. dikerjain, Pasti bentar lagi dikerjakan. kok. Gitu. Bentar lagi kok ya. Pasti kalau ada dari tugas dari Umi pasti dikerjain sama Fatimah. Enggak juga, kadang kelewat sih. Kalau lewat ya. Oke. Nah, ini buat Umi sama abinya Fatimah yang lagi duduk di depannya Fatimah kali ya, lagi denger juga Asmi buat Your Talent DNA. Jadi kita harus paham nih, karena Fatimah salah satu talentanya adalah fokus. Jadi kalau buat abinya Fatimah, jangan suka masuk kamarnya Fatimah kalau Fatimah lagi ngerjain tugas. Gitu ya Fatimah ya? Ya, Heeh, benar. karena itu mengganggu buat orang fokus dan bisa jadi malah Fatimahnya jadi naik emosinya jadi marah. Padahal sama Fatimah anti juga sebel kalau lagi kerja tiba-tiba dikasih tugas baru. Dan yang satu lagi Fatimah itu anak yang accountable. Jadi kalau anak accountable, kalau sudah dikasih tugas dia sudah tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi bayangkan pertama dia fokus, kedua dia accountable. Accountable, kalau dia ditanya apakah tugasnya sudah selesai apa tidak, dia akan merasa tersinggung. Dia anggap bahwa dia tidak dipercaya. Gitu nggak Fatimah yang Fatimah rasain? Kayaknya kemarin agak kesal. Agak kesel. Nah, apalagi pada saat itu Fatimah lagi ngerjain tugas ya, Fatimah. Ya. Dan jadi itu yang mengganggu Fatimah atau fokusnya Fatimah terganggu. Oke, Fatimah kalau pengen Tantowi pengen tahu, Fatimah eh, rencana ke depan cita-citanya apa? Yang terbayang sekarang sih, aku pengen punya sekolah. Hmm, apa yang membuat Fatimah pengen punya sekolah? Eh, karena aku suka ngeliat, apa ya, perubahan dari anak-anak kecil gitu. Kayak aku bisa nganalisa mereka tadinya gini, jadinya kayak gini gitu. Hmm. Terus apa yang ingin dilihat? Perubahan-perubahan dari mereka, mereka yang tadinya nggak bisa ngelakuin apa, terus bisa jadi ngelakuin ini gitu. Aku suka Hmm, banget lihatnya. Melihat perkembangan anak-anak. Hmm. Kira-kira ini kan kita udah bahas ya, Fatimah. Explorer itu adalah orang yang suka mempelajari hal baru. Kontemplatif adalah orang yang kalau ada sesuatu difikirkan, direnungkan. Kalau inisiator adalah orang yang cepat mengambil action pertama kali. Self-confident yang yakin pada dirinya, kemampuan dirinya, inovatif, punya banyak ide, signifikan adalah yang ingin memberikan kontribusi atau impact. Fokus adalah orang yang bisa mengerjakan satu hal dalam satu waktu. Troubleshooter bisa mencari solusi. Fixer itu memperbaiki kerusakan. Dan accountable itu adalah orang yang bertanggung jawab. Nah, menurut Fatimah, dari talent Fatimah yang mana yang mendorong Fatimah ingin buka sekolah? Eh, Gimana ya? Explorer Explorer. Selain mungkin itu, signifikan juga biar dianggap kayak
gue punya sekolah nih. Oke, signifikan. Betul sekali. Kemudian selain itu, Inovatif, inovatif. Selain itu, apa ya? selain itu, eh Fixer, troubleshooter, main masalahnya. kadang ngelihat masalah pendidikan di Indonesia ya, ngelihat Ya, anak-anak Indonesia, Fatimah merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan dan dengan signifikan ingin berkontribusi. Oke. Fatimah, Antiwi sore pagi ini pengen sharing nih, kan Antiwi udah lakukan analisa ya terhadap talentanya Fatimah. Tapi Antiwi pengen tahu, Fatimah suka nggak sih hal-hal yang kayak bikin kerajinan, atau hal yang berhubungan dengan menulis, atau hal-hal yang berhubungan dengan seni? Apa yang biasanya Fatimah lakukan? suka banget. Saat, Kalau kalau silakan. kerajinan, aku bikin rajut, terus bikin kayak cincin, gelang, manik-manik. Mm-mm. Sempat nulis beberapa buku antologi juga sih. Oh, sempat Melukis juga suka, melukis. melukis juga suka ya. Karena memang kalau jadi yang Antiwi mau share ini adalah hasil analisa Antiwi terhadap Fatimah dengan menggunakan talent DNA carrier. Jadi talent DNA carrier itu melihat kombinasi 1 sampai 45 talentanya Fatimah, kemudian dianalisa dengan metode tertentu, maka dia mengeluarkan rekomendasi kira-kira pekerjaan apa yang bisa Fatimah nikmati ke depan. Nah, ini Antiwi ada 3 rekomendasi buat Fatimah. Fatimah mau tahu? Mau dong. Ya, pertama, kalau dilihat Fatimah itu akan sangat menikmati pekerjaan yang mengkreasikan atau menciptakan karya. Fatimah ngangguk-ngangguk. Do you feel that? Iya. Yes. Oke, jadi Fatimah tuh sukanya bekerja dengan sesuatu yang bisa dipegang, dilihat, dirasa, dikreasikan. Nah, oleh karena itu kalau dilihat juga dan kemampuan Fatimah Antiwi pernah jadi respondennya Fatimah loh. Waktu Fatimah survei tentang homeschooling. Emang Nah, Fatimah suka meneliti ya? suka bikin tugas riset dan di homeschooling juga tugasnya tuh bikin proyek, bikin riset gitu. Oh, risetnya apa yang terakhir Fatimah lakukan? Yang terakhir yang udah jadi tuh tentang sampah organik. Kalau yang semester ini antara tentang homeschooling gitu. Oh, tentang homeschooling. Iya. Jadi Fatimah itu kalau dilihat dari kombinasi talentnya 1 sampai 45, pertama yang akan Fatimah sukai adalah pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan sebuah karya yang bisa dilihat, dipegang. Hmm. Yang kedua adalah pekerjaan-pekerjaan yang membuat Fatimah itu bisa mengekspresikan idenya Fatimah. Karena tadi Fatimah inovatif dan kontemplatif. Dan bisa jadi ide itu disampaikan dalam bentuk tulisan. Maka tadi Antiwi tanya, Fatimah suka nulis atau enggak gitu. Nah, kemudian pekerjaan lain yang Fatimah bisa nikmatin adalah profesi yang berhubungan dengan pengamatan, penelitian, dan analisa, tetapi juga melihat sesuatu yang tangible. Nah, kalau Antiwi lihat dari analisa talentanya Fatimah, ada 3 nih yang Fatimah bisa pilih. Bergerak di bidang yang lebih ke arah kreatif, arsitek, desain interior, desain grafis, atau Fatimah profesi-profesi yang berhubungan dengan keterampilan bahasa, copywriter, penulis, pengajar bahasa, public relation, atau yang berhubungan dengan pengamatan, penelitian, dan analisa, seperti kedokteran, psikologi, atau bahkan mungkin seorang analis. Dari 3 ini, yang mana yang menurut Fatimah bisa membantu Fatimah untuk mewujudkan cita-cita Fatimah bikin sekolah? Psikologi sih. Aku suka Psikologi. nganalisa. Suka banget buat nganalisa sesuatu. Apa yang Fatimah pahami tentang ilmu psikologi? Cari tahu tentang apa sifat-sifat manusia, kepribadiannya, gitu-gitu mungkin. Iya, betul. Oke. Nah, ini Antiwi nanti Fatimah boleh explore ya. Jadi kalau Fatimah mau mendalami ilmu psikologi, di dalam psikologi itu ada kekhususannya Fatimah.
Ada psikologi klinis, ada psikologi industri yang digunakan di organisasi, ada psikologi anak, ada psikologi pendidikan. Nah, kalau Fatimah ingin mengkorelasikan ilmu psikologinya dengan cita-cita Fatimah tadi bikin sekolah, tadi Fatimah cerita yang paling Fatimah happy kalau bikin sekolah itu lihat apa? Lihat progres dari anak-anak perubahannya. Lihat progres dari anak-anak yang perubahannya ya. Jadi Antiwi sarankan Fatimah boleh eksplor dari sekarang tentang ilmu psikologi anak atau psikologi pendidikan. Karena kalau Fatimah sudah paham tentang ilmu psikologi anak, psikologi pendidikan, maka Fatimah bisa menyusun roadmap-nya supaya Fatimah bisa mendirikan sekolah yang Fatimah mau. Atau alternatif kedua, Fatimah juga bisa mendalami ilmu komunikasi. Karena dengan ilmu komunikasi, Fatimah bisa mendidik anak-anak itu dengan cara yang menyenangkan dan mendukung program pertumbuhan mereka. Oke, Fatimah? Oke, Fatimah ada yang mau diobrolin sama Antiwi? enggak. Enggak ya? Oke, baik. Terima kasih Fatimah hari ini sudah hadir menjadi bintang tamu kita di ASMI About Your Talent DNA Career. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, saat ini kita sudah mengembangkan talent DNA menjadi talent DNA Career, di mana berdasarkan kombinasi 1 sampai 45 talenta anak putra-putri Bapak Ibu sekalian, kami akan memberikan rekomendasi kira-kira profesi atau pekerjaan apa yang akan dia nikmati. Kenapa tadi saya merekomendasikan kepada Fatimah mengenai 3 bidang ilmu yang atau profesi yang bisa digeluti oleh Fatimah itu berdasarkan hasil analisa dari talenta Fatimah urutan 1 sampai 45. Dan itu ada kita baca di komen ya. Di kata Anti Tias ada psikologi nanti di UAG Universitas Ari Ginanjar yang akan berdiri tahun depan ya. Fatimah boleh daftar di sana. Di sini ada Ya. anti. Fatimah pernah membuat pembersih dari sampah organik, anti sudah pernah merasakan manfaatnya. Oh, ini ada pertanyaan nih dari Anti Tias. Siapa yang paling sering nanya atau ngecek tugas-tugas Fatimah? Abi atau Umi? Abi ya. Nanya mulu. Abi nanya mulu. Nanti kita datangkan Fatimah sama Abi ya. Apa sih yang membuat Abi kepo banget langsung keluar masuk kamar? Kayaknya Abi aversif deh, Fatimah talentnya. Jadi Ya, Abi itu selalu curigaan kan. ya. Terus takut, khawatir nanti ada cowok yang deketin Fatimah. Jadi dari sekarang Abi suka nanya-nanya gitu nggak? Ya kepo banget. Kepo banget. Abi itu bukan kepo, Abi itu talentnya aversif. Jadi Abi itu menjaga Fatimah dari segala macam resiko. Termasuk resiko para calon-calon yang akan mendekati Fatimah. Nah, ini ada Abinya di sini, mungkin Abinya boleh nih, Abinya kepo atau aversif. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke Anti. Silakan Anti. Baik. Aduh, seru banget Coach diskusi pagi hari ini ya, karena seru kita ngobrolnya sama remaja gitu ya. Terima kasih Fatimah, tadi sudah tanya-tanya jawab bersama Onti Uwi, dan ini MC-nya Kak Anti gitu ya. Terus tadi pertanyaannya Onti Anti, jadi ada 3 Anti pada pagi hari ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya Coach Uwi ya. Jadi dipersilakan kepada Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan atau ingin raise hand, dipersilahkan. Silakan raise hand terlebih dahulu atau tulis di kolom chat. Ini udah ada pertanyaan di kolom chat nanti dari Pak Hadi. Oke, dari Bapak Hadi Pradono. Coach Uwi, dari 10 talent belum ada yang berwarna kuning. Apakah berarti cenderung introvert? Oke, tadi kalau dari jawabannya Fatimah lebih suka langsung action daripada harus bergaul dengan orang yang baru. Gitu ya Fatimah ya? Ya, Fatimah lebih pilih mana? Di kamar mengerjakan tugas atau jalan-jalan keluar kenalan sama teman-teman baru? di kamar ngerjain tugas.
Oke, dia memang kecenderungannya Pak Hadi lebih suka karena fokus tadi pertama, kedua juga di top 10-nya adalah mayoritas berwarna merah dan berwarna biru, bahkan mungkin untuk warna kuningnya kita tidak tampak di sana. Jadi kalau kita lihat dari kombinasi itu saja bisa dikatakan bahwa talenta Fatimah adalah lebih ke arah dorongan untuk maju dan action. Jadi Fatimah lebih prefer mengerjakan hal yang lain dibandingkan kalau dia harus bergaul dengan orang lain atau berkenalan dengan teman baru. Boleh dikatakan mungkin secara nggak langsung introvert. Kemudian pertanyaan berikutnya, Anti. Pertanyaan berikutnya, nih, ini ada Oh, beberapa. udah dijawab tuh sama Fatimah. Fatimah MBTI-nya apa? INFP. Oh, ekstrovert ya ternyata ya Fatimah ya. Oh, hasilnya ekstrovert ya Fatimah. Ya, Oke, mungkin ekstrovertnya ekspresinya bukan dengan lisan ya, Fatimah, bukan dengan cara bergaul. nggak suka Mas. Nggak suka ya. Oke. Kemudian Pak Syuhada, warna dalam font itu berarti apa? Warna itu dia ada DNA, apa? Ada drive, network, and action. Jadi drive itu berwarna biru. Kalau network itu berwarna kuning. Kalau action tulisannya berwarna merah. Apa yang dimaksud dengan drive? Talenta-talenta yang akan mendorong kita untuk maju mencapai sesuatu atau komitmen terhadap sebuah purpose. Sedangkan talenta yang berwarna kuning atau network adalah talenta-talenta yang akan membantu kita untuk menjalin relasi dengan orang lain dan membangun pengaruh. Sedangkan yang berwarna merah itu adalah talenta-talenta yang akan mendorong kita untuk mengeksekusi sebuah ide menjadi kenyataan. Mungkin demikian. Ada pertanyaan lagi, Anti? Ada yang raise hand, Coach. Oke, silahkan. Jadi untuk Bapak Ari Suryani atau Ibu ya ini? Silakan Ibu, langsung dinyalakan saja mikrofonnya. Oke, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Pagi. Ibu. Izin, saya ingin bertanya. Anak saya laki-laki, usia 17. Seperti yang diceritakan oleh Fatimah itu kan, dia sebenarnya introvert, tapi sebenarnya ekstrovert gitu ya. Oke. Saya melihat anak saya ini, jika di dalam suatu kelompok masyarakat, kelompok teman-teman sekolahnya gitu, dia udah lulus SMA sih, udah lulus SMA baru mau masuk itu. Cuma saya masih agak worry gitu cara bersosialisasinya gitu. Karena ini kan ada dampak dari COVID kemarin ya. Jadi SMP kelas 3, SMA kelas 1, kelas 2 itu kan sosialisasinya sedikit berkurang ya. Akibat itu sebenarnya ada dampaknya ya. Nah, oke. Nah, saya melihat ketika ada kelompok-kelompok, bukan kelompok ya, oke lah kelompok-kelompok teman-teman itu, dia tidak mau join gitu, tidak mau join dalam kelompok-kelompok itu. Tapi ketika dia berinteraksi dengan personal orang itu, dia baik gitu lah. Dia baik. Tapi jadi pertanyaan, kenapa dia tidak mau ya masuk dalam kelompok yang jumlahnya lebih besar gitu loh. Saya sampai mengamati suka ke sekolah, event Nanti misalnya saya ada waktu itu ya misalnya saya ada sempat, saya suka itu ke sekolah ada kegiatan saya akan hadir. Dia kalau ngobrol sama adik-adik kelasnya dia bisa loh ngelit gitu. Tapi ketika dia ngobrol sama teman-teman sebayanya yang kira-kira teman-teman sebayanya bisa lebih ngelit daripada dia mundur. Saya sampai komunikasi terus sama gurunya. Apakah ini nggak pede, apa nggak punya keberanian, apakah takut atau bagaimana? Tapi kalau dia ngobrol sama adik-adik kelas, bisa kok dia ngelit gitu. Kan waktu itu pernah ada kegiatan fair ya, kan suka ada kegiatan fair di sekolah itu kan ada kegiatan gitu ya. Dia bisa ngelit adik-adik kelasnya. Tapi ketika dia mau berkelompok sama teman-teman yang sebayanya, sama teman-teman dia tuh, kok dia kayak ogah-ogahan gitu ya. Saya nggak tahu. Ini saya masih berusaha nih, saya masih berusaha mencari tahu. Saya sampai bilang, kamu kalau mau berinteraksi sama teman jangan hanya di bawah aja. Kamu juga sama teman sebaya juga dan sama di kakak kelas. Karena apa? Itu bisa membantu kamu untuk mengembangkan diri kamu sendiri. Kamu bagaimana sih sebenarnya gitu. Saya ingin tahu kenapa ya. Itu Mbak. Oke. Apa yang
kalau dia tidak mau ya gitu Ya loh kita juga ikutan. Putri, tadi nama anak ibu siapa, Bu Ari? laki namanya Dion. Dion, oke. Dion sudah mengikuti talent DNA assessment? Belum. Oke, jadi saya coba jelaskan dengan kacamata talent DNA ya, Bu Ari ya. Walaupun Oke. mungkin Dion belum assessment. Oke. Jadi tadi kan di dalam saya jelaskan bahwa talenta manusia itu berdasarkan tools talent DNA assessment itu ada 45 tipenya. Ada 45 jenis talenta. Di mana 45 jenis talenta itu dibagi dalam 3 tipe. Tipe yang drive warna biru, tipe network warna kuning, dan tipe action berwarna merah. Nah, di dalam tipe network yang berwarna kuning itu ada 2 yang sebenarnya sama tentang kemampuan kita untuk berkorelasi dengan orang lain, namun agak sedikit beda dalam ekspresinya. Yang pertama adalah genuine, yang kedua adalah sociable. Jadi kalau orang genuine, dia akan terbuka dan akan ramah dan akan pandai berdiskusi atau dia merasa nyaman apabila di dalam lingkungan kecil atau lingkungan yang dia kenal. Namun, kalau dia talentanya adalah sociable, dia lebih seperti social butterfly. Di mana saja baru kenal, dia belum kenal. Kalau dia belum kenal, dia akan ngajak kenalan. Kalau dia sudah kenal, dia akan meramaikan situasi. Dan itu yang membedakan, walaupun mungkin tipe talentanya adalah mampu membangun network, tapi cara membangun network relationnya berbeda. Ada yang lebih mudah dengan lingkungan yang kecil dan dia kenal, ada yang lebih nyaman dalam lingkungan baru yang luas dan banyak orang. Masing-masing punya kelebihan. Biasanya kalau orang yang tipenya genuine, dia lebih dekat lebih nyaman pada lingkungan yang kecil, dia hubungannya lebih mendalam. Sedikit tapi biasanya deep. Sedangkan kalau sociable, dia lebih luas tetapi biasanya pada permukaan pertemanannya. Nah, kalau tadi saya coba memahami dari apa yang Bu Ari gambarkan tentang Dion, maka saya melihatnya mungkin Dion lebih cenderung ke arah tipe yang genuine dibandingkan yang sociable. Tapi tentu saja dengan talent DNA assessment kita bisa lebih memahami Dion dengan lebih baik. Termasuk bagaimana Dion sebenarnya Ibu melihat punya potensi untuk bisa memimpin orang lain, namun pada kondisi tertentu, pada saat ada orang lain yang lebih dominan, maka Dion memilih untuk mundur. Seperti tadi yang disampaikan oleh Fatima. Dilihat, aku tanya klik. Boleh host tolong di kontrol, tidak boleh ada yang sharing screen, di disable. Oke, baik. Seperti tadi yang Fatima sampaikan bahwa dia kalau ada konflik, dia memilih untuk diam saja, walaupun dia tidak setuju. Karena courageous-nya Fatima ada di bottom 45. Bisa jadi kombinasi dari top talent-nya Dion dan juga bottom talent-nya akan mempengaruhi bagaimana Dion bereaksi seperti juga dalam hal memimpin. Mungkin demikian Bu Ari. Saya sarankan kalau Bu Ari ingin kenal Dion lebih jauh, boleh dilakukan talent DNA assessment-nya yang top 10 dan juga full 45. Nanti Bu Ari akan memahami dari kombinasi talentanya seperti tadi kita memahami Fatimah dari top talent dan bottom 5-nya. Demikian Bu Ari, mudah-mudahan membantu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi di chat, Anti boleh dibacakan? Satu lagi ya Coach ya, dari Pak Ahmad, pertanyaannya, apa sih perbedaan dari talent confidence dan courageous Coach? Oke, baik. Self-confident adalah orang-orang yang punya keyakinan terhadap kemampuan dirinya. Dan dia kalau ada sesuatu, tantangan atau situasi, dia akan yakin bahwa dia bisa selesaikan hal itu, punya optimisme. Sedangkan orang-orang courageous adalah orang-orang yang berani mengungkapkan pendapatnya. Bisa jadi orang courageous nggak selalunya self-confident. Kalau dia ada sesuatu yang bertentangan dengan prinsipnya atau ada bertentangan dengan apa yang dia pikirkan, maka orang-orang courageous adalah orang-orang yang cenderung mengungkapkan perbedaan itu dan menyampaikan apa yang dia pikirkan secara terbuka dan otomatis. Jadi seringkali orang salah paham tuh tentang orang courageous ya. Orang courageous itu kan dibilang kayak belak-belakan, gak punya perasaan, menyampaikan apa adanya. Justru mereka menyampaikan hal itu karena didorong oleh prinsip dan values yang mereka pegang.
Mungkin demikian, nanti mudah-mudahan membantu ya Pak Ahmad. Pak Ahmad saya sarankan boleh join terus sesi-sesi kita di Ask Me About Your Talent DNA. Nanti semakin lama akan semakin paham tentang talenta-talenta yang 45 itu. Demikian nanti, terima kasih. Oke, ini masih ada yang raise hand, Coach. Bolehkah satu lagi? Boleh. Oke, silakan Bapak Ahmad Saudi. Ini kayaknya Bapak yang tadi bertanya ya, mengenai perbedaan self-confidence dan courageous. Silakan Bapak. Bapak Ahmad Saudi, oh berbeda. Tadi Bapak Ahmad Ramadhani, yang sekarang Bapak Ahmad Saudi. Apakah Bapak Ahmad ada pertanyaan, Pak? Mengapa raise hand? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wi aja ya. Iya, Pak. Mbak Wi, saya mau tanya nih. Saya mendapatkan talent DNA ini kemarin ya. Terus saya langsung cepat isi aja. Terus saya coba print. Setelah saya print, saya melihat apa ya namanya nih ya. Drive saya 15, network saya 15, action saya 15. Gimana ini Mbak Wi cara membacanya? Kecenderungannya seperti apa ini? Karena gini Mbak, saya sedikit cerita. Saya tahun 2000 sekian gitu ya, saya dulu pernah baca buku Personality Plus gitu ya, ada melankolik, ada phlegmatic, ada hal kayak gitu, ada koleris dan lain sebagainya gitu ya. Itu kombinasinya juga mirip-mirip itu. Ada 24%, 25%, ada yang 26%, ada yang ya kurang lebih kayak gitulah. Terus saya lihat ke sini, saya langsung coba cek, terus coba hitung warna-warna yang sesuai dengan drive, itu warna biru, network warna kuning, dan action warna merah. Itu semuanya 15, dan 15. Jadi gimana ini sebaiknya? Pak Saudi, jangan khawatir karena semua orang yang tes talent DNA pasti 15. Jadi kalau ngambil 45, pasti semua orang siapapun itu 15 kuning, 15 merah, 15 biru. Yang membedakan adalah urutan atau kombinasinya di dalam 45 tersebut. Untuk Pak Saudi memahami diri Pak Saudi dengan lebih baik, Pak Saudi lihat 1 sampai 10 top 10-nya itu adalah talenta-talenta yang paling sering Pak Saudi gunakan secara spontan, alami, dan natural. Kemudian lihat bottom 5-nya, 5 yang terbawah, yaitu itu adalah talenta-talenta yang tidak secara alami atau jarang sekali Pak Saudi gunakan. Nah, nanti kalau kita berusaha memahami di dalam kehidupan kita sehari-hari, top talent itu akan berkombinasi dengan bottom talent kita. Seperti tadi waktu saya bertanya tentang Fatimah, kalau ada sesuatu dia lebih cepat bekerja karena didorong oleh inisiator. Tetapi kalau ada konflik, dia lebih banyak diam karena courageous-nya ada di bawah. Courageous itu adalah keberanian mengungkapkan apa yang dirasakan dan difikirkan. Tapi karena Fatimah courageous-nya ada di 45, itu menandakan bahwa Fatimah adalah orang yang cenderung menghindari konflik dan tidak mengungkapkan apa yang dia pikirkan secara terus terang. Jadi untuk memahami diri Pak Saudi lihat 1 sampai 10-nya apa, nanti kalau dalam ada beberapa, coba Pak Saudi pikirkan, apa sih hal-hal yang paling sering saya lakukan? Apa prestasi yang pernah saya capai dalam hidup saya. Dan nanti pada saat Pak Saudi mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka ekspresi talenta 1 sampai 10 itu akan muncul. Seperti tadi waktu saya bertanya dengan Fatimah, apa sih hal yang paling mengganggu Fatimah kalau di rumah? Menurut Fatimah adalah kalau dia lagi belajar di kamar, kemudian Abi atau Uminya datang untuk nanya-nanya apa yang sedang dikerjakan. Nah, kenapa Fatimah merasa terganggu? Justru karena Fatimah top talentnya adalah fokus dan accountable. Tadi ada di slide-nya, boleh ditampilkan? Jadi pada saat Fatimah sedang mengerjakan sesuatu, fokus, kalau kita colek, kemudian dia marah, itu bukan karena semata-mata dia tidak sopan. Tapi karena memang Fatimah tipe orang yang harus fokus dalam mengerjakan sesuatu. Kalau kita sebagai orang tua tidak paham bahwa memang itulah talentanya Fatimah, kita bisa jadi akan ada konflik dengan anak kita.
Dan tadi Fatima ceritakan bahwa dia kalau sudah berjanji akan mengerjakan tugas, kemudian ditanyain udah selesai, justru Fatima akan emosi. Kenapa? Karena buat orang yang punya talenta accountable, dia adalah kalau dia sudah berkomitmen, dia akan selesaikan. Nah, jadi dalam hal ini, untuk Pak Saudi supaya paham tentang hasil talent DNA-nya, Pak Saudi baca dulu yang 1-10, kemudian lihat kombinasinya di bottom. Berarti kalau di bottom itu adalah kebalikannya ya Pak Saudi. Kalau courageous ada di top, berarti orang yang berani. Kalau courageous ada di bottom, berarti sebaliknya. Kemudian tadi kalau kita paham, Aisyah kan salah satu yang ditanya feedbacknya bahwa Aisyah Fatimah pada saat ditanya adalah seringkali bodoh amat disampaikan sama teman-temannya. Kenapa Fatimah bodoh amat? Karena Fatimah caring-nya ada di bottom. Kalau caring-nya ada di top talent di urutan 1-10, berarti Fatimah adalah orang yang sensitif terhadap perasaan orang lain. Tetapi karena Fatimah caring-nya ada di urutan 44, maka secara nggak langsung Fatimah adalah orang yang kurang sensitif terhadap emosi atau perasaan orang lain. Mungkin demikian, Pak Saudi. Oke, Mbak. Kayaknya memang saya kurang baca-baca nih kayaknya. Boleh Pak Saudi nanti hadir karena terus saya lihat nih. Ya, siap, insya Allah. Karena saya lihat di sini, ya sudah ada urutan 1-10 dan yang terakhir yang 41-45 ini ya. Ya, betul. Oke, ya. Ya. Baik, Mami, terima kasih. Nanti saya ikutin lagi lah untuk sesi berikutnya ya. Siap. Terima kasih ya. Sama-sama Bapak. Ya, sama-sama Bapak. Masih ada yang raise hand lagi nih Coach Uwi. Bagaimana? Oke, boleh. Terakhir ya. Oke, last ya Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak atau Ibu Nur Syamsi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya Kak. Izin bertanya, saya sudah ikuti talent DNA dan kemudian yang baru masih top 10 dan mendapatkan hasilnya. Kemudian saya terkadang bingung menentukan karir apa yang sebaiknya dipilih dikaitkan dengan talent DNA tersebut. Lebih banyak ke drive sama yang warna merah. Jangan khawatir. Kuningnya hanya satu itu Kak. Oke. Terima Baik. kasih. Sekarang kelas berapa? Kuliah. Udah kuliah. Jurusan apa? Jurusan manajemen. Manajemen semester berapa? Naik semester 3. Semester 3. Di mana kampusnya? Di Unismu Palu. Oh, Palu. Oke, baik. Jadi Nur Samsi tadi ya seperti rekomendasi yang bisa saya berikan kepada Fatimah adalah setelah kita menganalisa urutan 1-45. Jadi kalau kita nanti kalau Nur Samsi boleh top up talent DNA-nya 1-45 atau top up-nya ke talent DNA career, maka kami bisa berikan rekomendasi kepada Nur Samsi kira-kira profesi apa yang akan sesuai dengan talentanya Nur Samsi. Dan kalau nggak salah nanti boleh disampaikan infonya di akhir. Di akhir September ini ada khusus kelas namanya Talent DNA Mastery bagi anak-anak remaja yang pengen tahu tentang karirnya. Jadi kalau kita lihat sekarang kalau lihat top 10 atau top 10-nya saja mungkin jadi kurang komprehensif ya Nur Samsi. Tapi kalau kita bisa lihat urutannya Nur Samsi dari 1-45 kemudian nanti akan ada analisa tambahan, kita bisa ngobrol-ngobrol kira-kira profesi apa yang bisa digeluti oleh Nur Samsi. Tapi satu yang saya sampaikan jangan khawatir. Mau biru semua, mau merah semua, mau kuning semua. Kalau kita sudah paham talenta kita di top 10 dan kita menggunakannya secara sadar, maka kita bisa tetap sukses mencapai apapun yang ingin kita raih. Oke, demikian Nur Samsi boleh nanti hubungin yang ngajak Nur Samsi untuk tanya tentang top up talent DNA career ya. Baik. Demikian Anti, terima kasih. Oke, demikian Kak Nur Samsi dan Bapak Ibu sekalian tadi sudah bertanya. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi ditanyakan bisa mewakili dan bisa menambah wawasan Bapak Ibu sekalian mengenai talent DNA-nya.
Izin ya Coach Uwi, tadi sepertinya di kolom chat masih banyak yang bilang bahwa eh, belum mengisi assessment nih, atau belum mengikuti, atau baru mengikuti top talent DNA saja. Nah, aku izin ingin membagikan info, kabar gembira nih, untuk Bapak Ibu semuanya yang melakukan, yang belum sama sekali atau baru mendapatkan top 10-nya aja. Ada sesuatu nih, aku izin sharing. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi juga ada yang bertanya di kolom chat ya, bagaimana daftarnya, bagaimana cara mengikuti tesnya. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum sama sekali mengikuti, mungkin boleh saya sarankan untuk mengambil report yang full talent yang isinya 45 talent. Jadi itu ada di harga 500.000 Bapak Ibu sekalian, dan bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan top 10 talentnya, ini ada harga promo untuk top up. Jadi awalnya tahu 10 jadi tahu 45, dari yang 11 sampai 45 itu di harga 335.000 aja. Seperti itu. Nah, pastikan Bapak Ibu itu mengetahui nih 45 talent, baik untuk Bapak Ibu sendiri ataupun untuk anak Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Tadi yang sudah disampaikan oleh Coach Uwi, nanti di akhir September akan ada sesi Zoom meeting spesial gitu ya untuk para remaja yang ingin tahu sebetulnya arah karir atau arah jurusan yang paling cocok untuk mereka itu apa, yaitu di Zoom meeting atau webinar Talent DNA Mastery. Nah, untuk Bapak Ibu yang mengikuti nih, yang mendaftar untuk 45 talent itu dapat free nanti DNA Mastery online via Zoom. Lalu untuk yang sudah punya 45 talentnya dan bertanya nih bagaimana cara bacanya, bagaimana cara memaksimalkan, tadi yang sudah ditanya oleh Kak Saudi ya. Terus Bapak Ibu silahkan melakukan one-on-one coaching. Jadi ini salah satu program yang spesial gitu ya, karena ini program kita bisa bertanya oleh seorang ekspertisnya gitu ya mengenai full talent DNA-nya dan bisa dikupas habis gitu ya apabila Bapak Ibu ingin bertanya. Seperti itu. Nah, ini harga normalnya ada di 3 juta Bapak Ibu, tetapi untuk di sesi pagi ini ya, investasi online apabila ingin melakukan one-on-one coaching, itu biaya investasinya adalah 750.000 per jam. Dan untuk investasi offline-nya, jadi silakan datang ke Menara 165 ya, itu biaya investasinya adalah 1 juta per jam. Seperti itu. Nah, tadi ada yang bertanya juga gimana cara daftarnya dan sebagainya gitu ya. Itu silakan Bapak Ibu menghubungi orang yang mengundang nih ke acara sesi Zoom Ask Me Your Talent DNA pada pagi hari ini. Seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu silahkan. Jadi masih ternyata tadi ada beberapa yang belum ikut sama sekali atau yang baru dapat 10, silahkan top up, atau yang belum sama sekali, saran saya langsung aja yang ke 45, terus bisa melakukan one-on-one coaching gitu supaya karirnya untuk anak-anak mungkin bisa disiapkan lebih awal, jadi lebih tahu dan tidak memaksa arah karirnya itu yang tidak sesuai dengan talenta mereka. Seperti itu. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih kepada Fatima, Masya Allah Fatima sudah mau sharing pada pagi hari ini, juga dengan talent DNA coach, yaitu Coach Uwi. Thank you, Anti. Sebelum ditutup, mungkin buat Bapak Ibu sekalian, sesi kita Ask Me About Your Talent DNA Career, terutama bagi anak-anak remaja, kita khususkan di hari Minggu, pukul 9 sampai dengan pukul 10. Jadi bagi Bapak Ibu yang khusus ingin mendalami tentang Talent DNA Career, boleh bergabung di Ask Me About Your Talent DNA setiap hari Minggu jam 9 sampai dengan jam 10. Sedangkan sesi Ask Me About Your Talent DNA setiap pagi tetap berlangsung rutin dari pukul 5.30 sampai pukul 6.30 melalui platform Zoom. Dan semakin banyak kita nanti hadir di sesi-sesi Ask Me About Your Talent DNA, kita akan semakin memahami pentingnya talent DNA ini sebagai life tools. Ini bukan assessment, tapi adalah life tools yang diperlukan agar setiap keluarga bisa membangun hubungan yang harmonis, setiap anak bisa tumbuh dengan bahagia dan sukses, seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein bahwa setiap orang itu adalah genius kalau kita mengetahui apa keunikan dan kekuatan yang mereka miliki. Oleh karena itu, Pak Ari juga mencanangkan gerakan Indonesia Bertalenta yang perlu kita dukung. Terima kasih, Anti. Oke, terima kasih Coach Uin untuk informasinya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang masih punya anak remaja dan ingin menggali lebih dalam,
berarti jadwalnya adalah setiap minggu ya Bapak Ibu ya, di pukul yang sama seperti hari ini, yaitu pukul 9 sampai pukul 10 seperti itu. Nah, sebagai penutup, izin saya memberikan informasi ya Bapak Ibu ya, yang tadi juga udah sempat disampaikan oleh Coach Uwi. Sesi Zoom biasanya dilakukan pada pukul 5.30 sampai 6.30 di pagi hari, dan untuk khusus untuk sesi remaja itu ada di hari Minggu pukul 9 sampai pukul 10. Nah, pastikan Bapak Ibu kalau ada keluarga atau kerabat ya boleh diajak untuk join ke sesi Zoom ini untuk apa ya? Menambah dan membagi wawasan seperti itu. Baik, Bapak Ibu, saya Anti. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Semoga kita semua mendapat manfaat ya dari seminar pada pagi hari ini, yaitu seminar Ask Me About Your Talent DNA. Dan semoga manfaat ini bisa berlanjut, dan silakan Bapak Ibu ajak keluarga dan kerabat lainnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu sekalian.